pengangkut galon menabrak 4 kios dan sebuah kendaraan angkutan umum di Jalan Cihamplas, Kota Bandung. Kejadian bermula saat truk pengangkut galon melaju dari arah Cimbeleuit menuju arah Cihamplas dengan kecepatan tinggi. Diduga remblong, sang supir akhirnya menabrakkan kendaraannya ke badan jalan hingga menabrak. Sedangkan sang kernet melompat keluar karena sudah mengetahui truk mengalami remblong. Namun naas, ada seorang pejalan kaki di lokasi kejadian hingga terpental akibat tertabrak oleh truk tersebut. Akibatnya korban tewas di tempat, serta sang sopir dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka yang cukup serius. Dari arah sana, mau pulang ke Simpang. Untuk yang ininya yang tukang parkir ini melihat ke arah sana, ke arah jalannya mobil ke arah sini. Sudah kelihatan mobil oleng, tukang parkir ini ngasih tahu awas ada mobil oleng. Tukang parkir loncat ke sana, ke ujung sana. Cuman ini yang jalan kaki ini tidak terselamatkan. Bangkai truk sendiri kini telah dievakuasi oleh petugas kepolisian. Selain itu, petugas juga melakukan olah TKP guna menyelidiki kecelakaan tersebut. Usai menuai sorotan publik terkait video pamer uang yang beredar di media sosial, Direktur Utama Pasar Niaga Tangerang mengundurkan diri dari jabatannya. Dirinya memastikan uang tersebut milik pribadi tanpa bertujuan pamer. Panas. Selalu panas. Tingkat Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kertara Harja, Kabupaten Tangerang, Saifunur Masdah menuai sorotan. Ia mengunggah 2 video yang memamerkan gepokan uang rupiah dan dolar Singapura. Aksi yang dilakukan Saifunur Masdah ini viral di media sosial dan mendapat kecaman masyarakat. Tidak ingin polemik terus berlanjut, Saifunur Masdah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pasar Niaga Kertara Harja, Tangerang, Banten. Ia memastikan uang tersebut milik pribadi, namun ia mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terhadap penyebar video. Dengan segala pertimbangan, saya mengajukan pengunduran diri kepada Pak Bupati, Pak Sekda, dalam rangka untuk public education. Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar akan segera mengumumkan pengganti Dirut Perumda Niaga Kertara Harja yang mundur usai video pamer uangnya viral di media sosial. Dan kami sudah menerbitkan SK untuk pengunduran dirinya, bahkan sudah menerbitkan SK PLT sebagai pengganti pelaksana tugas dari Dirut PD Pasar Kabupaten Tangerang, NKR. Ini pembelajaran buat seluruh aparatur sipil negara maupun direksi BUMD dan juga para pegawai BUMD untuk mari kita bijak menggunakan media sosial. Hal ini menjadi pelajaran bagi siapapun untuk bijak menggunakan media sosial. Pesawat Susi Air dikeluarkan paksa oleh Satpol PP dari hanggar Bandara Robert Ati Besing, Malinau, Kalimantan Utara. Susi Pujastuti geram, sementara Gubernur Kaltara menyebut pemindahan pesawat sudah sesuai dengan prosedur. Video pesawat Susi Air dikeluarkan dari hanggar Bandara Robert Ati Besing, Malinau, Kalimantan Utara viral di media sosial. Sejumlah petugas Satpol PP mengikat pesawat dengan rantai dan menariknya menggunakan alat berbentuk tiang. Pemilik Susi Air, Susi Pujiastuti pun kecewa. Menurutnya, masalah ini terkait dengan masa sewa hanggar. Susi mengaku sudah mengajukan permohonan perpanjangan sewa hanggar, namun tidak direspon Pemkab Malinau. Sementara menurut Gubernur Kalimantan Utara, pengosongan hanggar sudah sesuai prosedur. Sampai tadi adalah bisnis to bisnis, jadi sudah 3 surat peringatan dari Dinas Perhubungan kepada penerbangan apa tadi? Susi Air. Susi. Ya.
Sebelumnya Susi Air menyewa hanggar di Bandara Robert Ati Besing selama 10 tahun. Namun kontrak berakhir pada 31 Desember 2021. Pemirsa, kita akan dalam informasi ini bersama dengan Donald Faris, pengacara Susi Air. Assalamualaikum, selamat malam Bang Donald, apa kabar Anda? Malam, Bang Abraham Silaban. Iya, kita mendengarkan suara Bang Donald tidak lagi bersuara untuk ICW, tapi kali ini bersuara untuk Susi Air. Yang ini kita ketahui, apakah jangan-jangan ada, ini soalan anggaran juga disebutkan, ada yang nunggak, kemudian belum dibayarkan sampai pada akhirnya Susi Air harus diusir. Betul demikian, Bang Donald? Saya akan menjelaskan informasi yang lebih komprehensif, Mas Abraham. Tadi kalau kalimatnya gubernur misalnya, satu, gubernur keliru, itu tidak dalam kompetensi dia untuk menjelaskan, karena sewa menyewa itu dengan pemerintah kabupaten dan bukan dengan pemerintah provinsi. Jadi itu adresat alamat yang salah ketika justru dia yang merespon soal itu. Yang kedua, dia sampaikan B2B. Tidak, sewa hanggar itu B2G, business to government, tidak bisnis ke bisnis antara pihak swasta. Karena penyewa adalah swasta, sementara pihak yang menyewakan adalah pemerintah. Jadi B2G. Di situ saja kemudian menurut saya gubernur salah mendefinisikan hubungan soal ini. Nah, saya secara singkat, Mas Abraham, akan menceritakan kronologisnya dan fakta-fakta hukum. Di awal, bandara itu milik pemerintah Kabupaten Malinau yang disewakan selama ini lebih kurang selama 10 tahun kepada Susi Air. Hubungan kontraktualnya itu diperpanjang setiap tahunnya, dan sebelum habis masa kontrak 15 November 2021, Susi Air secara resmi sudah meminta perpanjangan itu. Namun kemudian berbalas surat, satu paragraf jawaban gubernur tidak diperpanjang. Kami tidak mendapatkan alasan, tetapi di surat lain menyebutkan bahwa akan digunakan oleh pemerintah daerah. Tapi kemudian sewa itu ternyata kepada pihak lain. Kami berpikir kalau itu untuk pemerintah daerah juga digunakan untuk kondisi bencana, misalnya BNPB atau kemudian Satgas Covid itu membutuhkan, kami sangat maklum untuk itu dipahami kondisinya. Tapi ternyata disewakan kepada pihak lain yang menurut kami tidak butuh amat, dan skala kebutuhannya jauh lebih Pihak lain yang dimaksud siapa, Bang Donald? Saya tidak perlu sebut nama karena itu sebaiknya ditanyakan oleh pemerintah daerah. Belakangan kan pemerintah daerah tidak mau membuka siapa pihak itu. Apakah ada hubungan khusus dengan pemerintah daerah atau ada janji sesuatu dengan pemerintah daerah, kami juga tidak tahu. Tapi yang jelas, Susi Air selama ini dalam proses perizinan comply, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat-pejabat. Apakah kemudian ini berdampak kemudian diberikan kepada pihak lain? Ya, silakan kemudian pemerintah daerah itu menjawab. Tapi secara singkat, Mas Abraham, saya mau mengilustrasikan bahwa Susi Air itu kan penerbangan perintis yang diberikan mandat oleh negara. Kenapa mandat oleh negara? Karena ada APBN dan APBD untuk menerbangkan masyarakat dari satu titik ke titik yang lain, di mana itu tidak disentuh oleh penerbangan komersil seperti Garuda, seperti Lion, Citylink, dan seterusnya, Big Three penerbangan di Indonesia. Nah, mereka nggak menyentuh itu, maka kemudian negara melalui Kementerian Perhubungan memberikan subsidi kepada Susi Air. Jadi ini mandat negara loh yang sedang dijalankan. Tetapi tugas negara, mandat negara, tapi justru juga diusir oleh negara. Ini kan lucunya seperti itu, Mas Abraham. Oleh negara dalam konteks pemerintah lokal ya. Begitu. Tapi yang menarik adalah jarang-jarang pemandangan Satpol PP harus menarik paksa, mengusir pesawat gitu ya. Kalau kita lihat dari video yang ditayangkan ya, biasanya Satpol PP berurusan dengan pedagang-pedagang pasar yang kaitannya melanggar aturan, misalnya di jalur pedestrian dan lain sebagainya. Saya dengar sampai ada
bagian pesawat yang rusak. Betul demikian? Nah itu yang saya juga di bagian kedua ini mau menyampaikan juga. Ini kan salah alamat, Mas Abraham. Satpol PP itu kan penegak perda. Sekarang saya tanya, kalau B2B kata pemerintah atau B2G, perda mana yang dilanggar Susi Air sehingga harus mengerahkan Satpol PP tersebut? Pesawat-pesawat itu kan bukan dagangan pasar, bukan barang-barang yang mudah dipindahkan oleh pihak yang tidak punya kompetensi soal itu. Jadi menurut saya, memang sejak awal nih kalau kita tarik lagi ke belakang, si pemerintah daerah ini memang sudah berencana untuk mengalihkan kepada pihak lain. Iya. Nah ini menarik kalau kita telusuri apakah ada afiliasi khusus, apakah ada janji tertentu. Ini menarik menurut saya untuk kemudian ada proses Ya, hukum. sampai pada akhirnya Satpol PP yang eksekusi bagaimana ceritanya Bang Donald? Memang tidak bergeming atas perintah dari pemerintah daerah itu? Nah, jadi ada rezim kontrak yang sudah selesai dan kami sudah sampaikan kenapa raziong de etapnya kami membutuhkan itu. Tapi kemudian negara mengusir fungsi Susi Air yang sedang melayani negara dan masyarakat, kira-kira seperti itu. Itu satu hal tadi, Mas Abraham. Hal yang kedua, proses pemindahan. Nah, pemerintah daerah menyurati kami 3 kali. Dan kami juga menyurati pemerintah daerah untuk meminta waktu untuk memindahkan hal-hal tersebut, barang-barang dan pesawat. Ada 5 pesawat dan yang paling besar itu kalau Mas Abraham lihat, itu namanya air tractor, pesawat yang mengangkut air bertonton khusus kalau terjadi kasus pemadaman kebakaran di hutan-hutan. Itu dipakai. Dan beberapa pesawat itu ada yang digunakan sedang maintenance. Mesinnya sedang, engine-nya sedang di luar. Pesawat kecil itu tidak ada perbaikan engine-nya di sini. Tapi harus bawa engine-nya keluar. Singkat cerita Mas Abraham, kami sudah surati pemerintah daerah, minta waktu, itu suratnya tertanggal 17 Januari 2022, minta waktu 3 bulan untuk memindahkan itu. Menyiapkan barang, menyiapkan tempat pengganti, tapi kemudian jawabannya selalu disuruh keluar tanpa ada tenggang waktu untuk menyiapkan itu keluar. Jadi ini kan ironis lah menurut saya, Mas Abraham. Mas Abraham saja waktu bujangan pindah menjadi keluarga kan butuh waktu pindah barang pesawat loh, kira-kira begitu loh, Mas Abraham. Jadi Bang Donald, ini menurut saya sense ini tidak ditangkap begitu. Bang Donald, satu pertanyaan terakhir, ini singkat saja dijawab. Ini menjawab pertanyaan publik, apakah betul ini ada kaitannya dengan sikap politik, pernyataan-pernyataan Bu Susi di tweet-tweetnya dan lain sebagainya, karena percakapan ini berkembang di publik. Anda boleh menjawab, Anda boleh juga tidak menjawab, tapi kasih clue sedikit. Sebagai seorang kuasa hukum, saya tidak dalam wilayah untuk mendefinisikan kepentingan politik nasional Mas. Bu Susi adalah orang yang kritis terhadap pemerintah, tetapi juga mendukung pemerintah dalam banyak hal kebijakan. Tapi ini elit lokal yang penting kita pahami, Mas Abraham. Elit lokal, pemerintah lokal yang mungkin punya kepentingan lokal juga dengan kelompok-kelompok sana, kelompok bisnis, kelompok usaha. Nah, Susi Air tidak dalam posisi berpolitik, tetapi ngurusin masyarakat untuk bisa terbang dari satu tempat ke tempat lain. Karena di Malinau itu pilihannya cuma 2, Mas Abraham. Mau naik pesawat atau naik boat pakai perahu, begitu kira-kira. Jadi ini membantu masyarakat, tetapi justru disingkirkan oleh elit. Kita tunggu tindak lanjutnya nanti. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Donald Faris, sudah berbincang bersama kami selaku kuasa hukum dari pihak Susi Air. Pemirsa, seorang istri di kota Timika, Papua melaporkan suaminya sendiri ke polisi karena selingkuh dengan perempuan lain. Informasinya saat lagi untuk Anda.